siang Bapak Ibu Guru. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 1 Sumerta, puja dan puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Beliau kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif ini. Diseminasi ini merupakan salah satu aksi nyata yang merupakan kegiatan atau tugas dari guru penggerak, yaitu pada modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan diseminasi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk lebih semangat lagi untuk menyanyikan salah satu lagu. Ya Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah tahu nadanya, sudah ya? Kita menyanyikan bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3, mulai. Cikini kegonah dia, di sini guru SD 1 siap sedia. Cikampek, Tasikmalaya, kami siap untuk belajar bersama. Jakarta ke Jayapura, kami guru yang selalu bergembira. Madura sampai Papua, selalu fokus, semangat dan bahagia. Asik. Oke, kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi dalam diseminasi ini kita akan membahas mengenai konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, saya kira Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mempelajari materi ini di platform Merdeka Mengajar. Ya Bapak Ibu, sebelum saya memulai ke pembelajaran dengan paradigma baru sebelumnya, Bapak Ibu tahu itu apa budaya positif? Penting tidak untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Penting sekali. Budaya positif itu sangat penting kita terapkan, apalagi kita sebagai pendidik di sekolah ya. Jadi budaya positif itu membuat siswa kita untuk bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab, kemudian dapat memiliki budi pekerti yang luhur, dan tentunya menjadi murid yang berakhlak mulia yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sudah pernah mendengar biasanya pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang berpusat pada guru. Pernah sebelumnya mendengarkan Bapak Ibu? Pernah. Ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ayo, apa itu pembelajaran yang berpusat pada siswa? Ya, contohnya benar Ibu Dayu, contohnya pembelajaran berdiferensiasi. Kalau pembelajaran berpusat pada siswa berarti kita meminta siswa untuk lebih banyak melakukan aktivitas di kelas. Benar. Lebih mandiri untuk melakukan proyek-proyek atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul. Yang kedua yaitu ada berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang keempat ada kreatif, kemudian dilanjutkan bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu mandiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu. Dari keempat ini mungkin Bapak Ibu pernah melakukan miskonsepsi ini. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari keempat ini, Pak Juni pernah melakukan miskonsepsi ini? Pernah? Ya, pernah kayaknya. Saya pun juga pernah melakukan miskonsepsi ini ya. Jadi Bapak Ibu, dari keempat ini yang paling membuka pikiran saya ketika di guru penggerak yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti misalnya kalau anak-anak pernah menjawab pertanyaan dari guru, kemudian kita memberikan hadiah. Ternyata itu tidak efektif Bapak Ibu guru, karena dia tidak mau berusaha kalau kita tidak memberikan hadiah. Benar. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dalam pembelajaran. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Anak-anak harus belajar, ya perhatikan Bu Guru, PowerPoint di depan, padahal gaya belajarnya bukan visual, mungkin dia kinestetik. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru tidak boleh memaksa anak-anak. Ya, seperti itu miskonsepsinya. Lanjutkan. Nah, terkait dengan miskonsepsi teori kontrol tadi, jadi di sini ada tabel yaitu mengenai mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di stimulus respon, di sana ada realitas atau kebutuhan kita sama, padahal realitas dan kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan setiap murid itu berbeda Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Biasanya ada salah satu murid yang terlambat ke sekolah. Pasti kita selalu menjudge murid tersebut, kamu kenapa terlambat ke sekolah? Misalnya sebelum kita bertanya, pasti kita sudah menjudge bahwa dia terlambat sekolah itu perbuatan yang negatif. Seharusnya kita sebagai guru, pertama-tama kita harus bertanya dulu, kenapa kamu terlambat, seperti itu, dengan nada yang halus, yang sopan. Nah, siapa tahu dia terlambat itu gara-gara salah satu keluarga sakit sehingga tidak ada yang mengantar, atau kendaraan motornya orang tuanya bannya pecah. Nah, seperti itu kita tidak tahu. Jadi
Eh, Tadi kita semua perilaku itu ternyata memiliki tujuan. Selanjutnya ada stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalnya guru datang terlambat ke sekolah. Nah, walaupun tidak ada kepala sekolah, kalau dia tetap terlambat, berarti orang lain juga tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tetap hanya dirinya sendiri yang dapat mengontrolnya. Jadi keyakinan dalam diri sendiri, walaupun tidak ada kepala sekolah, jadi guru tersebut tetap harus datang tepat waktu. Seperti itu. Kemudian selanjutkan dengan stimulus respon selanjutnya itu itu sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Demikian Bapak Ibu untuk perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai disiplin positif. Disiplin itu berasal dari disiplina, itu yang berarti belajar Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa reward. Reward itu hadiah dan hukuman atau punishment. Di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai disiplin positif. Nah, tadi dibahas pada pengertian disiplin positif yaitu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, contoh dari nilai kebajikan ini dari institusi atau organisasi. Yang pertama, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Kemudian dari organisasi IBO Primary Years Program atau PYP, di mana nilai-nilai kebajikannya itu ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian nilai kebajikan dari organisasi yaitu keterampilan hidup atau lifestyle, life skill, maksud saya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yaitu dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Demikian nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking. Jadi kita akan bermain tebak-tebakan ya Bapak Ibu Guru. Jadi di sini clue-nya adalah tujuan. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah melakukan ice breaking ini. Coba Miss Resmini sebutkan salah satu provinsi yang Miss Resmini mau kunjungi. NTT. Nah, Miss Resmini mau pergi ke NTT. Apa saja yang dibawa? Ayo. Clue-nya tujuan, apa saja yang dibawa? Miss Resmini mau ke NTT. Apa saja yang dibawa? Pertama, ada yang tahu? NTT.
Ayo, clue-nya adalah tujuan. Kira-kira apa ya di bawah Miss Resmini kalau mau ke NTT? Ayo Ibu, apa? Bu Asri, topi? Boleh, topi boleh. Yang lainnya? Kalau kamera tidak. NTT, clue-nya adalah tujuan. Miss Resmini mau ke NTT, tadi topi sudah benar. Tempe boleh, karena Miss Resmini mungkin lapar, jadi dia membuat tempe, benar. Apa? Ya, Bapak Ibu benar, membawa nasi. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo apa? Tahu, benar. Apa lagi? Nanas. Mau ngerujak mungkin ya di NTT Miss Resmini. Miss Resmini mau bawa apa lagi? Selain nasi, tahu, tempe, topi, nanas. Buat teman hidup pastinya ya. Uang tidak. Mungkin Miss Resmini belum paham tentang tebak-tebak. Clue-nya adalah tujuan Miss NTT. Ada bawa nasi, tahu, tempe, tas boleh. Apa? Ayo Miss Resmini paham tidak? Oke, karena ada satu orang yang belum paham, Pak Juni. Ayo, satu tujuan mau kemana? Ke Bali. Oke, apa saja yang dibawa? Bakso, benar. Basreng. Ayo Miss, tahu Miss Bali Miss bawa apa aja? Clue-nya adalah tujuan Miss. Bola, benar. Sudah paham ya Miss. Apalagi Miss selain bola? Ikan. Oke, Pak Juni bawa ikan. Bawa ayam juga. Apa lagi? Ayo. Baju. Mana mungkin ya Pak Juni telanjang. Ada lagi satu. Ada lagi satu yang belum yang harus dibawa Pak Juni kalau mau ke Bali. Dibawa lontong. Jadi Pak Juni suka makan lontong. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu tentang ice breaking ini? Clue-nya adalah tujuan. Miss sudah paham? Sudah. Jadi kita tujuannya misal ke Bali. Hurufnya adalah B A L I. Jadi yang dibawa adalah B, misalnya bakso, A ayam, L lontong, I ikan ya. Oke, di sini viral ini ice breaking-nya di media sosial. Baik, dilanjutkan. Nanti ice breaking ini bisa dicobakan di kelas ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan mengenai topik kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum saya membahas mengenai kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu ketahui apa saja? Sandang, pangan, papan. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita bekerja untuk menginginkan apa Bapak Ibu? Uang, benar sekali. Selain uang apa Bapak Ibu? Apa yang kita butuhkan? Teman, kan dengan bekerja bisa dapat teman, relasi, dan gaji, itu yang terpenting. Baik, saya lanjutkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar ini sangat penting Bapak Ibu diketahui dan dipenuhi. Nah, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kalau kita tidak bekerja, apa yang terjadi misalnya? Kelaparan. Benar. Kalau Miss Resmi tidak bekerja, biar tidak kelaparan, apa yang dilakukan? Minta uang kepada suami, jangan sampai kelaparan Miss ya. Tiba-tiba kalau resign. Ya, bila saya lanjutkan. Oke, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Adapun kebutuhan yang kita perlukan yaitu ada makanan, pakaian,
tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita hubungkan kebutuhan bertahan hidup ini di kelas, misalnya kita pernah melihat murid yang lemas. Jangan kita memarahi murid tersebut Bapak Ibu karena lemas. Kemungkinan saja murid tersebut belum sarapan atau dia sakit. Nah, jadi penting ya kita sebagai guru untuk mengetahui kebutuhan siswa kita sendiri agar pembelajaran lebih bermanfaat lagi bagi mereka. Kalau mereka lemas kan tidak pembelajaran atau materi itu tidak akan dipahami oleh siswa. Itu yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini banyak juga terjadi Bapak Ibu di kelas, misalnya dalam satu kelompok ada salah satu siswa yang diam, menyendiri, kurang aktif. Nah mungkin kalau ditanyakan mungkin dia jawabannya saya tidak dekat dengan ini Bu Guru. Nah ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari siswa tersebut kurang Bapak Ibu. Nah, di sini ada rasa diterima, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi itu kebutuhan yang kedua mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan selanjutnya Bapak Ibu ada penguasaan. Ya, di sini yang terkait adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi penguasaan ini sering kita terapkan ya Bapak Ibu di pembiasaan pada pagi hari. Misalnya ada salah satu siswa kita menang dalam perlombaan, jadi pialanya kita serahkan waktu pembiasaan ini agar semua siswa dapat melihat sehingga siswa yang lain juga mencontoh untuk dapat berprestasi. Jadi di sini merasa dihargai juga yang menang lomba. Itu untuk penguasaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada kebebasan. Nah di sini terkait dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah di sini yang sering kita lakukan di kelas Bapak Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk misalnya dalam diferensiasi produk. Jadi apa minat siswa? Apakah dia mau membuat dalam bentuk tulisan, video, diagram ataupun poster. Jadi di sini kita memberikan kebebasan kepada siswa. Yang selanjutnya Bapak Ibu ada kebutuhan dasar mengenai kesenangan yang terkait dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi humor ini bisa diberikan dalam pembelajaran di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan, lebih tidak membuat murid bosan untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Demikian untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Yang pertama, nah sebelumnya ada 2 motivasi Bapak Ibu ya. Ada motivasi ekstrinsik yang dari luar, kemudian motivasi intrinsik yaitu dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak pergi ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Dia tidak ingin dihukum. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, benar. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini misalnya di kelas ada salah satu siswa yang berhasil menjawab atau mengerjakan tugas dengan baik, kita beri hadiah. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan. Dia hanya mau bekerja dengan baik atau membuat tugas dengan baik hanya karena imbalan. Ini merupakan salah satu motivasi dari luar diri siswa sendiri atau motivasi ekstrinsik. Benar sekali. Nah, untuk contoh yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri.
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan contoh dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, walaupun guru tidak memberikan hadiah, tetapi murid tersebut berusaha untuk membuat tugasnya dengan baik, tanpa mengharapkan atau hukuman, imbalan. Mereka tetap mengerjakan tugas dengan baik, datang tepat waktu. Seperti itu merupakan contoh dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri, tanpa perlu dipantau lagi oleh guru, tanpa perlu diberikan nasihat lagi oleh guru. Jadi itu merupakan dari keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Demikian untuk motivasi. Nah, terkait dengan motivasi tadi, di sini ada hukuman, penjelasan mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, untuk hukuman dan konsekuensi ini mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar, saya juga sudah sering mendengar. Nah, untuk restitusi ini Bapak Ibu, ini baru pertama kali saya dengar juga dalam pendidikan guru penggerak. Jadi ini untuk motivasi dalam diri ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hukuman. Membahas mengenai hukuman. Nah, hukuman ini tidak terencana Bapak Ibu dan tiba-tiba. Misalnya dia datang terlambat, tidak ada di tata tertib. Coba kamu bersihkan WC. Nah, itu secara tiba-tiba atau tidak terencana kita memberikan hukuman kepada siswa. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya besoknya murid tersebut terlambat lagi ke sekolah. Kemarinnya yang memberi hukuman Pak Wira. Kemudian besoknya dia terlambat lagi, yang memberi hukuman Miss Resmini. Jadi dia tidak tahu apa hukuman yang diberikan Miss Resmini. Padahal kemarin Pak Wira sudah menyuruh anak tersebut membersihkan WC. Mungkin besoknya Miss Resmini yang menghukum beda lagi, mungkin memungut sampah di halaman. Nah, itu contoh dari hukuman Bapak Ibu. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri ketika melanggar. Selanjutnya itu bersifat satu arah. Nah, apa maksudnya di sini? Jadi bersifat satu arah itu tidak ada diskusi terlebih dahulu dengan siswa, hanya dari gurunya saja yang langsung memberikan hukuman. Jadi itu bersifat satu arah. Yang terakhir ini yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, fisik itu seperti meminta dia lari di keliling lapangan, push up, atau jongkok bangun. Kemudian psikis itu bisa memarahi dia dengan kata-kata verbal atau menggunakan kata-kata. Selanjutnya ada konsekuensi. Jadi konsekuensi ini lebih baik sedikit dari hukuman Bapak Ibu. Nah, konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, misalnya tata tertib di sekolah kita, anak-anak yang datang terlambat hukumannya membersihkan toilet. Nah, seperti itu. Itu sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi siswa tahu apa hukuman yang dia dapatkan kalau dia datang terlambat. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Di hukuman dia tidak nyaman. Kalau di konsekuensi dia juga merasa tidak nyaman karena mendapat konsekuensi apa maksudnya? Di sini konsekuensi itu tetap memberikan sejenis hukuman, tapi sudah disepakati sehingga murid itu tetap merasa tidak nyaman karena dia tidak datang tepat waktu. Dia tetap bertanggung jawab untuk membersihkan toilet. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini mungkin gurunya selalu sedikit cerewet di sini Bapak Ibu ya untuk memonitor muridnya dalam perilaku di sekolah. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ada restitusi. Nah, ini hal yang paling baik dari ketiga ini adalah restitusi. Yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini saya kembali menggunakan contoh siswa yang terlambat. Jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah bertanya kepada murid tersebut, kenapa terlambat, kemudian tata tertib apa yang sudah
kamu langgar, kemudian apa yang kegiatan yang kamu lakukan agar tidak melanggar tata tertib tersebut. Jadi di sini restitusi ini membuat bersifat dua arah Bapak Ibu ya, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah yang pertama ada pembuat rasa bersalah. Gimana contohnya kontrol guru yang membuat rasa bersalah? Ada yang tahu? Membuat rasa bersalah? Seperti kita memojokkan biasanya. Bagaimana Miss? Menyalahkan siswa. Iya. Kalau dia terlambat disalahkan. Padahal kita tidak tahu kenapa dia bisa terlambat. Kemudian yang kedua, sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu guru mungkin pernah berada di posisi kontrol ini sebagai penghukum. Yang selanjutnya sebagai teman. Nah, di sini misalnya kita berbicara layaknya sebagai seorang teman dengan siswa. Selanjutnya ada posisi kontrol guru yaitu manajer. Nah, yang paling bagus ini adalah manajer Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu agar lebih memahami lagi tentang kontrol guru, jadi di sini adalah contoh penerapan 5 kontrol guru. Nah, dalam satu kasus itu bisa memuat kelima kontrol guru Bapak Ibu. Nah, di sini contoh kasusnya adalah terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Untuk guru yang sebagai posisi kontrol penghukum, nah pasti guru tersebut meminta siswanya untuk berdiri di depan kelas sampai akhir pelajaran atau membersihkan toilet siswa. Nah ini merupakan contoh perilaku guru sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Kemudian untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah seperti ini biasanya Bapak Ibu gurunya. Sudah berapa kali Bapak atau Ibu guru mengingatkan, masih saja diulangi. Tindakanmu ini sungguh mengecewakan Bapak atau Ibu guru nak. Nah jadi ini merasa bersalah tidak siswanya? Iya, ini merupakan kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kontrol diri sebagai teman. Nah, seperti ini percakapannya. Ayo nak, ingat kembali keyakinan yang kita sepakati. Bantu Bapak atau Ibu guru sekali ini saja. Ya sudah, sekarang silakan duduk. Lain kali tidak berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di sini guru menggunakan kata-kata yang baik, yang sebagai teman. Nah, di sini mungkin siswanya lebih merasa tidak berbuat salah, ya tidak merasa disalahkan. Tapi sebenarnya di sini guru juga lebih menekankan untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai pemantau, nah begini percakapannya Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti kamu tinggal lebih lama di kelas setelah jam istirahat kedua untuk mengejar ketinggalan materi yang sudah dibahas. Nah misalnya ini, ada salah satu siswa yang tidak membuat PR Bapak Ibu. Nah, agar adil sama rata dengan semua siswa, kita minta siswa tersebut untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Nah, jadi mereka jam istirahatnya menjadi terpotong. Nah dengan hal ini kemungkinan keesokan harinya dia tidak akan lupa membuat PR karena dia tidak mendapatkan jam untuk istirahat. Nah itu untuk posisi kontrol pemantau. Ini untuk posisi kontrol yang terakhir, itu sebagai manajer Bapak Ibu. Berikut percakapannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bersediakah kamu memperbaiki kesalahanmu? Bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini manajer. Ya.
Jadi kita lebih memfokuskan kepada apa yang telah diperbuat oleh siswa, kemudian kita memberikan siswa untuk mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Itu sebagai manajer. Nah, di sini ada beberapa percakapan tentang posisi kontrol. Apakah aku? Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa? Penghukum? Membuat rasa bersalah. Oke, Pak Jun menjawab membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Oke, kita keep dulu ya Bapak Ibu ya, benar atau tidak? Benar atau salah jawaban Bapak Ibu dulu. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Oke, sekarang kita lihat jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Yang pertama, Miss lanjutkan. Kunci jawabannya, iya. Yang pertama itu penghukum Bapak Ibu ya. Yang kedua itu posisi kontrol sebagai manajer. Kurang tepat tadi ya. Yang ketiga teman, benar. Dan pemantau. Jadi saya juga lebih gampang untuk melihat ciri-ciri posisi kontrol itu sebagai teman karena mudah dilihat dari percakapannya Bapak Ibu. Nah, biar lebih rileks lagi, lebih semangat lagi untuk mengikuti diseminasi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking. Jadi sekarang ice breakingnya namanya terbalik. Terbalik, ingat ya. Kata kuncinya adalah terbalik. Kalau cacing, maksudnya ukurannya ya. Kalau cacing itu kan pendek. Berarti kebalikannya panjang. Kalau ular panjang, kebalikannya pendek. Kalau gajah Bapak Ibu kan besar, kebalikannya kecil. Oke, kalau semut ya besar kebalikannya ya. Tapi di sini kita pakai gerakan Bapak Ibu. Ya, dicoba ya. Oke, cacing panjang, benar. Ular pendek. Tikus, maaf. Semut besar. Oke, gajah kecil. Oke, coba saya tes Bapak Ibu ya. Masih konsentrasi atau tidak? Gajah. Iya, benar. Cacing panjang, jangan besar ya Pak Sri. Kemudian ular pendek. Wah, ternyata konsentrasinya masih nih Bapak Ibu ya. Kita dari tangan dulu Bapak Ibu ya, biar lebih semangat lagi. Oke, ke ice breakingnya kita lanjutkan lagi. Coba. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, kalau kita di SD, SMP, SMA, kita pasti seringnya mendengar tentang peraturan kelas. Atau sekarang itu lebih ngetren dengan kesepakatan kelas. Tapi di sini kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Kenapa ya kira-kira keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kenapa? Karena dibuatnya dengan murid dan siswa. Oke, yang lainnya ada gua sih. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena telah disepakati bersama, ya. Nah, seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita menggunakan helm di jalan raya ketika menaiki sepeda motor. Apa alasannya? Untuk keselamatan, apa lagi? Untuk menghindari hukuman. Ada lagi? Biar tidak ditilang. Nah, biar tidak ditilang,
Dan tadi gara-gara menggunakan helm itu untuk keselamatan. Ya. Untuk menghindari hukuman itu merupakan motivasi apa, Bapak Ibu? Internal atau eksternal? Untuk menghindari polisi? Eksternal, dari luar diri. Kalau nggak ada polisi nggak usah pakai helm. Itu ya motivasi eksternal. Kalau tadi Miss Resini bilang menggunakan helm untuk menjaga keselamatan, itu motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu diharapkan nanti siswa itu bisa memiliki motivasi dari dalam diri. Jadi dia mentaati segala aturan yang ada di kelas itu berdasarkan kemauan dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab, bukan gara-gara dia dihukum oleh guru atau yang lainnya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Lanjutkan Bapak Ibu. Nanti saya ada contoh dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6C. Yang pertama yaitu semua murid, setiap siswa menuliskan kata-kata positif, Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan tidak, jangan, dilarang, itu tidak boleh digunakan. Menggunakan kata positif. Jadi semua siswa berkesempatan untuk menuliskan keyakinan kelas. Jadi satu orang satu keyakinan kelas. Kemudian setiap siswa juga saya minta untuk menempelkannya di depan kelas. Nah, sehingga di sana ada sekitar hari itu ada 27 orang siswa yang datang. Jadi terkumpul 27 keyakinan kelas. Tidak mungkin kan ke 27 itu kita pakai, pasti ada kata-kata yang sama. Jadi saya cocokkan keyakinan kelas 1 dengan yang kelas lain sehingga mendapatkan sekitar berapa itu ya? 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 8 keyakinan kelas karena ada beberapa menggunakan kata-kata yang sama. Nah, setelah keyakinan kelas kita sepakati, kemudian saya meminta semua murid untuk menandatangani. Di sini ada keyakinan, jadi dia sudah yakin, sudah mau bertanggung jawab, sudah sepakat dengan keyakinan yang mereka buat. Jadi di situ sudah saya minta anak-anak untuk menandatangani. Tas kosong di sana. Ya, bisa lanjutkan, Miss. Nah, jadi Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu bersifat abstrak, Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua itu berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak, dilarang, bukan. Nah, itu tidak digunakan kata-kata negatifnya. Selanjutnya untuk membuat keyakinan kelas, harus disesuaikan dulu Bapak Ibu dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga nanti mudah diterapkan oleh siswa. Yang terakhir yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada dua arah, jadi ada posisi dua arah di sini. Tidak hanya guru yang membuat keyakinan kelas, tapi semua warga kelas. Baik, Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, percakapan antara guru dan siswa agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua itu melakukan validasi tindakannya salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Agar lebih memudahkan untuk segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ternyata di sini berbuat salah itu juga merupakan suatu pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, berikut percakapan atau dialog yang biasanya dilontarkan oleh guru kepada siswa. Berbuat salah itu wajar, nak, seperti itu ya.
Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Selanjutnya, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian percakapan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu merupakan beberapa contoh dialog yang dilakukan guru terhadap muridnya pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya itu validasi tindakannya salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, adapun percakapan di sini, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang terakhir, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, itu dari dalam diri. Nah, ada percakapannya yang pertama. Nah, di sini guru bertanya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu untuk posisi menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Ibu, ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Mulai dari awal, ulangi. Ini dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian ini untuk validasi tindakan yang salah. Ini untuk menanyakan keyakinannya. Ya baik Bapak Ibu, ini merupakan kasus pertama di mana salah satu orang siswa saya dibully oleh temannya, kemudian dia memukul teman tersebut menggunakan penggaris. Nah, seperti itu contoh penerapan segitiga restitusinya. Lagi satu ada kasus yang kedua di mana salah satu murid saya. Nah, untuk kasus kedua ini Bapak Ibu, jadi ada salah satu siswa yang tidak membawa bekal ke sekolah dan tidak membawa bekal makanan maupun uang. Jadi dia memaksa meminta makanan ke temannya. Nah, berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan.
Ya, Bapak Ibu, itu merupakan kasus kedua tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, demikian penjelasan saya mengenai diseminasi disiplin positif. Adapun penutup dari saya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, demikian Bapak Ibu diseminasi kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah kata dari penjelasan yang saya lakukan tadi. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Siang. Nah, pada siang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu itu apa keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu berbentuk keyakinan anak-anak. Nah, kenapa keyakinan anak-anak tidak yang lainnya? Ada yang tahu? Kenapa? Nah, karena dengan keyakinan kalian akan meyakini dalam diri kalian dan bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Ya anak-anak ya. Nah, untuk kegiatan pertama nanti karena anak akan membagikan post-it. Jadi setiap anak akan membuat satu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu contohnya seperti ini. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh menggunakan dilarang, kata dilarang, tidak, jangan, itu tidak boleh. Ya, misalnya kalau tidak boleh mencontek, kan itu tidak boleh, tidak depannya. Kalau kita ganti jadi apa? Boleh mencontek. Kenapa jadi boleh mencontek? Belum tepat. Kita harus jujur. Nah, seperti itu. Jangan menggunakan kalimat negatif. Ya, jadi setiap orang akan membuat satu peraturan yang ada di kelas dan tidak menggunakan kalimat negatif. Kemudian setelah itu kalian akan tempelkan semua peraturan kelas yang kalian buat di papan yang sudah guru sediakan. Jika ada pernyataan yang sama, kita akan ambil satu saja. Kemudian kita akan simpulkan apa saja keyakinan kelas 6C. Ngerti anak-anak? Ngerti.
tidak jujur dong? Ya, kalau ditanya kamu mau contek, ya jujur ya. Selanjutnya ada kayak Widi, menghormati atau menghargai teman atau guru saat dasar depan, sama ya. Oke, selanjutnya ada Ode, jujur terhadap teman dan jujur terhadap ibu atau bapak guru. Contoh adalah tadi belajar dengan jujur sama guru, ini aja ambil praktika ya. Ode pakai. Selanjutnya ada kata, kita harus disiplin dan hormat terhadap siapapun, baik itu teman dan guru serta tak dikenal, maksudnya orang yang tak dikenal. Ya, udah sama ya, kita ambil. Omi, menghormati guru dan teman, jujur terhadap teman dan guru, sama, sudah ada. Selanjutnya, Wahyudi, menghormati teman yang berbicara di depan, sama. Kenapa sama-sama? Nanti kayak pindah kelasnya hanya satu dong. Selanjutnya ada tugas, harus saling toleransi. Ya, ini berbeda, toleransi. Selanjutnya ada Tasya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ayuni, kita harus tolong menolong dan menghormati antar guru dan teman-teman, harus saling menyayangi. Kita ambil yang menyayangi ya. Nah, itu yang belum. Selanjutnya ada dari Cynthia, hargailah orang yang sedang berbicara di depan maupun teman atau guru, sama ya, menghargai, menghormati, sudah. Ini dari Caita, saya ingin semua saling menghormati dan saling jujur, sudah. Selanjutnya ada Indra, harus saling menghargai sesama manusia, sama, sudah. Dan Nana, belajar dengan baik dan menjawab pertanyaan dari guru. Boleh? Belum ada ya? Selanjutnya dari Kayana, belajar dengan giat dan jujur. Belajar sudah ya, jujur juga sudah. Rani, kita harus saling menghormati dan disiplin di kelas. Kita juga harus menghargai teman dan guru, sama juga. Dari Kela, kami akan selalu menghormati guru dan teman dan juga kelas kita. Akan selalu bersih dan tidak kotor. Kami juga akan selalu disiplin dan taat peraturan. Disiplin, ini yang baru ya. Selanjutnya Kak Adi, keyakinannya adalah kita harus menghargai guru dan teman, sama ya Mang? Evan, menghormati guru dan teman-teman dan disiplin dan stop bullying. Stop bullying, yang baru. Yes. Selanjutnya ada Yoga, kita harus mendengarkan guru saat memberikan informasi, sama ya, menghargai dan menghormati. Ya, jadi ini anak-anak, setelah kita cek dan recheck, ternyata banyak yang sama ya. Jadi ini yang sudah kita cari yang berbeda. Oke. Jadi anak-anak, keyakinan kelas kita akan guru bacakan ya, dengarkan baik-baik. Yang pertama, belajar dengan baik. Kemudian harus datang tepat waktu. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Yang keempat, jujur terhadap teman dan guru. Yang kelima, harus saling toleransi. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Yang ketujuh, harus saling menyayangi.